Yang saya hormati seluruh Dewan Juri dan juga seluruh peserta ATN yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alice Triawati, saya perwakilan dari IGRA kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan mengenai karya tulis nyata saya yang berjudul Penerapan Metode STEAM dengan Media Lospat untuk Strategi Pembelajaran yang EDI. Apa itu EDI? Edukatif, kreatif, inovatif di era perwanidas dari Jawa Sawahan. Mengenai latar belakang, yang melatar belakangi saya mengambil judul itu yaitu yang pertama adanya pendidikan anak usia dini di Indonesia ini sangatlah penting karena adalah pendidikan awal bagi mereka. Kemudian adanya perkembangan zaman. Saat ini kita telah memasuki era revolusi 4.0 di mana pendidikan harus dituntut untuk menjadi pendidik yang inovatif, kreatif, juga edukatif. Selain itu, pendidik anak didik sejak dini juga perlu dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Nah, disinilah pembelajaran dengan metode STEAM dengan media lospat menggunakan tanaman cengkeh. Mengapa tanaman cengkeh? Sebenarnya banyak sekali media lospat itu, tapi saya menggunakan tanaman cengkeh termasuk kearifan lokal di kecamatan kami, yaitu Sawahan. Kemudian permasalahan ada 3. Yang pertama mengenai penerapannya, yang kedua mengenai hasilnya bagaimana, dan yang ketiga yaitu ada kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya kalau banyak, mohon maaf. Selanjutnya, nah ini metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalahnya menggunakan STEAM. Apa itu STEAM? STEAM adalah pembelajaran yang menekankan kepada pengetahuan dan teknologi. STEAM ada 5, ya ada Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Ini adalah kegiatan-kegiatannya. Dan lospat sendiri adalah bahan-bahan yang dapat dipisahkan, disusun menjadi satu, mudah dibawa, dapat dijajah, dan dapat dipindahkan, fleksibel karena dapat digabung dengan yang lain. Yang di sini semua dari tanaman cengkeh karena sekaligus mengenalkan tanaman kepada anak-anak. Ada bunga cengkeh, ada buah, ada daun, ada cengkeh kering, ada sering menyebutnya adalah gagang cengkeh atau tangkai cengkeh. Nah, selanjutnya yaitu dengan pembuatan RPPH di mana disesuaikan dengan perkembangan anak. Dan yang selanjutnya ada penilaian dan evaluasi. Di sini menggunakan 3, ada checklist atau ranking scale, kemudian hasil karya dan catatan anekdot. Kemudian hasil dan pelaksanaan dan hasil. RA kami secara profil sudah berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1970. Jadi sekarang usianya sudah sekitar 52 tahun. Kemudian proses pembelajaran di sini prakteknya pada kelompok B dengan alokasi waktu 150 menit. Dengan pembukaan 30 menit, kegiatan inti 60 menit, istirahat 30 menit, dan kegiatan penutup 30 menit. Di sini kegiatan intinya dibentuk dengan 5 kelompok dengan teknik penilaian, checklist, hasil karya, dan juga catatan anekdot. Adapun 5 kelompok itu apa saja? Yang pertama, kolase dengan media lospat tanpa tanaman cengkeh membentuk pohon cengkeh. Di sini masuk mana dalam STEAM adalah masuk kepada teknologi atau kita menggunakan gunting. Selanjutnya, memisahkan bunga cengkeh dengan tangkainya. Bunga cengkeh itu masih tergabung dengan tangkainya. Nah, di situ kita masuk kepada kegiatan STEAM-nya, masuk kepada engineering atau teknik. Yang ketiga yaitu berhitung dengan media lospat dari tanaman cengkeh sesuai jumlah kartu bilangan. Ini masuk matematik. Yang keempat, nah ini membuat eksperimen warna dari buah cengkeh. Ini termasuk pada sains. Mengapa? Karena ternyata ketika bunga cengkeh dicampurkan dengan air menjadi warna ungu. Nah, selanjutnya yang terakhir kelompok 5
Menyusun bentuk huruf awal bagian-bagian tanaman dengan media losba menggunakan tanaman cukai. Nah, di sini bahwa kita bermain huruf dengan anak-anak menggunakan peran membaca kepada anak tidak harus dengan namanya pensil. Ternyata dengan media losba kita bisa menggunakan bentuk huruf kepada anak dengan menggabungkan dari beberapa media dari losba itu sendiri. Nah, ternyata dari hasil yang dari media tadi, ternyata hasilnya kebanyakan siswa atau anak didik 75% berkembang sesuai harapan. Semua bisa melakukannya dengan baik. Dan 25% berkembang sangat baik. Dan tidak ada yang belum berkembang atau tidak berkembang. Nah, ada pun hasil yang dicapai yaitu yang pertama apa tadi? Edukatif. Edukatif sendiri yaitu memberikan pertama karakter kepada anak. Karakter kepada anak itu melatih dia sabar. Nah, sudah cukup sekian dari presentasi saya. Sudah selesai. Terima kasih. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya coba menanyakan kaitannya dengan tema ini. Mungkin akhlakul karimah. Jadi menurut STEAM dan orientasinya EDI itu kalau wujudnya karakter yang baik atau akhlakul karimah itu di mana? Nah, walaupun itu tidak tampil di judul lah, walaupun itu tidak tampil di judul, tapi saat itu memang ada beberapa indikator seperti bertanggung jawab, mandiri, dan kerjasama. Akan tetapi sekali lagi bahwa kita tidak pernah ada yang sudah ditentukan. Nah, walaupun katakanlah best practice-nya ada, tapi kan harus berbasis ini harus nyambung dengan tema. Dan ini mungkin bisa juga direplikasi kalau kami diskusi dengan juga, jadi direplikasi di tempat lain bisa direplikasi. Mungkin tidak bagian dari sana, bisa jadi bagian berangkat atau jam 2 kami bisa kita. Yang saya ingin tekankan adalah bagaimana ini kaitannya dengan akhlakul karimah. Ya, itu aja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, di sini kaitannya dengan tema kita yaitu penguatan akhlakul karimah, yaitu di RPPH kami, di RPPH saya yang sudah disampaikan yaitu ada penyampaian aspek 6, yaitu dengan menyampaikan hadis yaitu kebersamaan. Nah, kenapa? Karena itu adalah penilaiannya dari 6. Tidak saya sebutkan di sini bahwa kita kepada teman harus saling memberikan salam. Ini termasuk kepada kerjasama tadi, saling sama teman harus bekerja sama seperti itu. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nyambung ya dengan pertanyaan Pak Ruslan. Bunda Listiawati ini tadi menyampaikan ada langkah pertama untuk akhlakul karimahnya itu tadi ya, apa hubungannya dengan tema, menyampaikan bahwa dengan salam itu sudah doa akhlakul karimah itu kan masuk ke kegiatan pembukaan ya. Nah, bukan ke ini metodenya tadi, jadi memang semuanya mesti ya salam akhlakul karimah, tapi yang dimaksud dengan jawaban Bunda tadi itu kan proses awalnya. Yang dimaksud kami tadi memang sempat diskusi juga, ini temanya kan karakter akhlakul karimah ini gimana? Sebenarnya bagus, menarik, saya tertarik banget dengan ini, cuma tadi karakternya ini harusnya dimunculkan dalam pengamatan apa sebenarnya. Nah, mungkin kerjasamanya tadi apa, atau dalam sekarang kolaboratif penting ya dalam proses kita K21. Nah, ini penting komunikasi terus dia kreatif itu masuk ke sini, tetapi di situ nilai-nilai karakternya memang harus tampil. Apa sih sebenarnya dari proses kerjasamanya atau apa, mengalah kalau ada temannya yang misalnya ingin mencoba dulu, nah seperti itu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu, saya boleh menjawab. Oke. Nah, saya sekaligus menjawab pertanyaan dari juri 1 dan juri 2. Di sini mengenai penguatan akhlakul karimah. Ini
sebagai tanam mengenai tema-tema bagian-bagian tanaman. Di daerah kami itu kan sangat banyak sekali tanaman cengkeh dan halaman sekolah kita juga termasuk yang memiliki tanaman cengkeh itu sendiri. Sebelum masuk kelas, anak-anak itu dikenalkan bahwa tanaman ini adalah ciptaan Allah yang mana itu sebagai penguatan akhlakul karimah kita harus menjaga lingkungan sekitar seperti itu. Nah, ini tadi juga ada kenapa sebenarnya bahan lospat itu banyak sekali, ada biji-bijian dan juga ada batu dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya menggunakan seluruhnya dari tanaman cengkeh karena sekaligus mengenalkan tanaman cengkeh juga mengenalkan tumbuhan kepada anak bahwa itu adalah sebagai ciptaan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Tampilannya bagus ya laporannya. Kemudian dari judulnya juga tadi karena sejak 2019 sebetulnya STING ini harusnya intens dipakai di beberapa materi yang mestinya begitu. Walaupun memang sebelum 2019 sebenarnya sudah muncul, tapi di 2019 harus dikenal. Tapi waktu itu belum ada saya menjumpai guru yang memasukkan unsur STING itu. Dan baru ini sehingga saya speechless ya, artinya itu dari penggunaan dari judul atau penggunaan STING-nya, metode STING-nya. Tapi sekali lagi karena temanya itu akhlakul karimah maka harus tersurat. Nah, yang ini yang dilakukan sini masih tersirat. Jadi harusnya tersurat, ditonjolkan di situ. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk di abstrak itu ada disebutkan loose part-nya. Jadi loose part-nya ada metode STING-nya disebutkan. Kemudian kok muncul cengkeh? Nah, padahal di judul tidak ada cengkeh kan gitu. Nah, cengkeh itu kan sebagai media saja kan ya. Dan untuk ditinjau pustaka teori dari kajian teorinya, dari pustakanya, STING-nya ada dituliskan bla 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 banyak, tapi loose part-nya itu yang belum muncul, kan? Ya betul ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan cengkeh, tadi katanya itu memang kearifan lokal ya, adanya di Sawahan. Ya. Memang banyak ya di sana saya perhatikan. Kalau berdasar sebetulnya banyak ya yang ini benda atau barang yang bisa dilakukan yang sifatnya tidak musiman supaya kalau digunakan berkelanjutan kan ya mestinya itu bisa. Tapi kalau hanya cengkeh, kita kan makanya kalau hanya musim cengkeh berbunga kan. Nah, sementara kalau tidak, sementara materinya juga ada, harusnya pakailah metode ini kan nggak bisa. Memang saya tuh banyak membaca dari internet, apa itu penggunaan ini ya metode STING dengan media wispat ini menggunakan prefill. Ya toh, jadi ya seperti itulah. Nah, kemudian saya ini ya masalah apa? Nah, ini yang terakhir simpulan itu ternyata belum bisa menjawab rumusan masalahnya. Jadi karena di rumusan masalah itu kan disebutkan ada beberapa itu ya, tapi ternyata kesimpulannya tidak. Coba sekarang saya ingin tahu ya. Loose part itu kan bagian-bagian hilang. Nah, itu kata apa dari arti aslinya gitu ya. Coba dijelaskan lagi. Yang loose part-nya sendiri itu gimana? Coba silakan. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa loose part itu adalah bahan-bahan yang dapat dipisahkan, dibawa dan juga secara fleksibel karena dapat digabungkan dengan bahan-bahan yang lain. Jadi yaitu mudah dibawa dan juga bisa disesuaikan. Misalnya dengan media cengkeh tadi atau mungkin yang lain, bahwa setelah menggunakan disusun dengan rapi, itu setelah itu hancur hilang. Maka disitulah lost part-nya yang menarik anak. Anak memilih sendiri bahan-bahan yang sangat banyak tadi, yang beragam. Dia memilih sendiri. Oh, ternyata itu adalah bahan yang disukainya. Sebenarnya lost part sendiri itu itulah
keunggulannya karena anak memilih media secara mandiri. Dia memilih bahan yang paling disukai, seperti itu. Oke, kemudian kalau bunga cerkah ya, bunga cerkah yang dipakai ya. Bagaimana kalau bunga cerkah itu misalnya layu, kering dan sebagainya, atau mungkin apa ya, istilahnya sebelum bersama kan udah dibawa ya, sebelum sampai ke tempat tujuan ada yang hilang, apakah itu nanti tidak mengurangi dari pembelajaran atau dari penggunaan media itu sendiri? Coba. Baik, nah di sini kita pembelajaran di RA terutamanya anak usia dini itu menggunakan tema-tema. Nah, tema tanaman itu biasanya terjadi pada semester 1. Kebetulan bunga cerkah itu berbunga dari bulan Mei sampai Oktober. Jadi di bulan itulah di semester 1 berteman dengan tema-tema tanaman pasti ada bunga cerkah seperti itu. Jadi itu tetap bisa digunakan mengingat daerah sawahan sangat banyak sekali. Jadi di bulan-bulan Mei sampai bulan Oktober mudah sekali ditemui bunga cerkah. Kalau untuk praktek di lembaga yang lain mungkin bisa menggunakan yang lain yang bisa menyerupai bunga cerkah. Ini hanyalah sebagai penyampaian karya nyata saya yang ada di daerah saya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Ada begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon